Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan wasilatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa la awli wa syuhati sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il masyayinah wa nakhusu khususan ila musannifi hadhil kitab Hikam Ibni Athaillah wa syarqai wa jami'il musannifina min syuruhi hadhil kitab hadzal kitab al-hikam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lijami'il mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan daripada hikmah yang kedua dari kitab Hikam Ibni Athaillah yang berbunyi iradatu katajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwati al-khafiyyati wa iradatukal asbabi wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Melanjutkan daripada hikmah kedua yang tadi malam, karena ada poin-poin penting yang belum tersampaikan, bahwa dalam hikmah kedua ini kita mengenal istilah bahasa yang menjadi pokok bahasan pada hikmah kedua ini adalah yang pertama, kita mengenal istilah at-tajrid, dan yang kedua adalah al-asbab. At-tajrid wal asbab ini perlu kita perjelas agar bisa mendapatkan pemahaman yang pas dalam hikmah kedua ini. Karena dengan mengetahui istilah tajrid dan asbab, maka kita akan mengenal, akan memahami kemana arah yang dikehendaki oleh Al-Imam As-Sayyid Ibni Athaillah As-Sakandari ini. Yang pertama adalah at-tajrid. Di dalam syarahnya Hikam, syarah Hikam oleh Al-Alim Alamah Muhammad bin Ibrahim Al-Ma'ruf Ibn Al-Ibad An-Nafazi Ar-Randi, itu beliau
menjelaskan istilah tajrid ini. Beliau memberikan takrif, memberikan pemahaman apa sih asbab dan tajrid yang dimaksud di dalam hikmah kedua ini. Beliau mengatakan yang pertama adalah pengertian al-asbab. Al-asbab hahuna ibaratun amma yatawassalu bihi ila wardi ma yanalu fid dunya. Asbab adalah asbab yang dimaksud di dalam bab ini adalah ibaratun amma yatawassalu bi, sesuatu ungkapan atau bahasa amma yatawassalu yang bisa sampai dengannya ila wardi ma yanalu fid dunya, sesuatu tujuan-tujuan yang orientasinya adalah tentang dunia atau harta benda. Dalam istilah mudahnya adalah al-asbab ini adalah sebab-sebab yang dapat seseorang mendapatkan harta benda, atau sebab kita biasa mengenalnya dengan istilah sebab akibat. Nah, sebabnya kita itu kerja, kita dapat uang. Sebabnya kita berusaha berdagang, kita dapat harta benda. Sebab kita menabung, kita dapat uang banyak. Sebab kita menghemat, kita bisa pangkal kaya, menjadi kaya. Ini namanya adalah as-sabab atau sebab akibat. Jadi kita harus memahami istilah di dalam suatu bab tertentu. Jadi satu ungkapan yang sama kadang akan bermakna lain ketika istilah itu dipakai di disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karenanya kita harus memahami istilah-istilah yang dipakai oleh ulama tertentu, di fan tertentu, di cabang ilmu yang tertentu, sehingga kita bisa memahami makna yang sesuai yang dikehendaki oleh sang penulis kitab tersebut. Sehingga kita perlu membaca dan menyimak keterangan dari para ulama, keterangan dari para pensyarah kitab, agar pemahaman kita tidak melenceng dari koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para ahlinya di fan tertentu. Inilah pentingnya kita memahami istilah dalam suatu fan ilmu. Karena sekali lagi, satu ungkapan yang sama bisa jadi bermakna yang beda ketika kalimat tersebut dipakai di lain tempat. Seperti di sini, al-asbab, sebab. Sebab itu banyak. Terus sebab apa yang dimaksud di sini? Sebab-sebab. Ternyata sebab yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang dapat menjadikan seseorang mendapatkan harta benda. Dalam artian adalah bekerja untuk dapat mendapatkan harta benda. Ini adalah asbab yang dimaksud di dalam hikam ini, yang telah dijelaskan oleh seorang syekh, siapa tadi?
Muhammad bin Ibrahim Ibnu Ibad Ar-Rondi. Ini yang dimaksud dengan asbab. Yang kedua, kita mengenal istilah at-tajrid. At-tajrid ini juga kita harus merujuk kepada ulama yang kompeten di dalam fan kitab ini. Beliau melanjutkan di dalam syarahnya adalah wat-tajarrud atau wat-tajrid ibaratun an adami tasyahulihi bitilkal asbab. At-tajrid ini adalah kebalikan daripada al-asbab. Maksudnya apa? Ibaratun an adami tasyahulihi. Suatu ungkapan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian bahwa seorang mutajarrid itu adalah orang yang tidak disibukkan dengan sebab-sebab tersebut. Dia tidak disibukkan dengan bekerja untuk mendapatkan harta benda. Ini adalah tajrid, orangnya disebut mutajarrid. Ya, at-tajrid, al-asbab, at-tajrid. Jadi al-asbab itu kebalikan daripada tajrid, tajrid kebalikan daripada al-asbab. Jadi sudah di sini dari sampai sini saya kira sudah jelas pengertian daripada asbab dan tajrid. Tajrid itu adalah ibaratun min utawa an adami tasyahulihi bitilkal asbab. Sebuah ungkapan, sebuah ibarah untuk mengungkapkan tentang ketidaksibukannya seseorang atas melakukan beberapa pekerjaan untuk dapat mendapatkan harta benda. Ini dua ungkapan yang perlu kita pahami. Terus selanjutnya adalah di sini, di hikmah yang kedua ini nanti ada dua kelompok. Nanti bisa kita kelompokkan bahwa seseorang itu akan menempati dua makom atau dua tempat. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Lah, masing-masing makom ini, masing-masing kategori ini itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai tanda-tanda, alamat-alamat yang jika seseorang mempunyai alamat ini, maka dia termasuk orang yang menempati makom tersebut. Oleh karenanya, nanti kita akan mengetahui ciri-ciri tersebut dan nanti bisa kita terapkan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita itu termasuk dalam makom tajrid atau masuk dalam makom asbab. Kemarin sudah dimaknai, sekarang kita karena melanjutkan, saya langsung simpulkan saja bahwa kemarin sudah disinggung beberapa alamat tentang makom asbab. Oleh karenanya dalam kesempatan malam ini akan saya ulangi lagi, saya simpulkan bahwa yang pertama adalah alamatu maqamit tajrid atau alamatu iqamatillahi fil asbab. Tanda bahwa Allah itu menempatkan seseorang di makom asbab. Makom harus bekerja. Yang pertama adalah, saya singkat saja karena kemarin sudah disinggung, maka saya yang alamat
asbab ini saya dipercepat ya. Dan nanti alamat ciri-ciri makom tajrid ini karena kemarin belum saya singgung secara detail, nanti kita akan paparkan secara detail makom tajrid itu yang seperti apa dan apakah kita termasuk atau bukan. Yang pertama, alamat daripada seseorang itu menempat di makom asbab, makom harus bekerja, berusaha, itu ada 4 yang disebutkan oleh Imam Asy-Syarqawi ini. Yang pertama adalah ayuhayyi'uka, ayuhayyi'aka, ayuhayyi'ahalaka. Yang pertama adalah Allah mempermudah seseorang mendapatkan pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua adalah wa anta jida as-salamata fi dinika. Seseorang itu ketika bekerja itu akan mendapatkan keselamatan tentang agamanya. Agamanya itu selamat. Agamanya itu aman. Agamanya itu dia melaksanakan agamanya itu dengan baik, aman, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dia penuhi itu terpenuhi semua dengan dia itu bekerja. Ini namanya adalah dengan dia bekerja itu seseorang atau dia mendapatkan agamanya itu selamat, agamanya itu aman tanpa ada kendala atau cacat karena dia tidak bisa, karena dia itu melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebab dia bekerja. Yang ketiga, watang koti abiha tok muka amma biaidinas. Yang ketiga adalah ketika dia disebut menempat di makom asbab adalah ketika dengan dia bekerja dia terlepas dari pengharapan harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Dalam artian dia itu tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Dia tidak mengharapkan pemberian orang lain. Dia merasa sudah cukup karena dia itu mendapatkan harta benda dari bekerja. Sehingga orang tersebut tidak membutuhkan lagi uluran dari orang lain. Jika dia bisa seperti itu, maka orang tersebut adalah makom asbab. Makom harus bekerja. Dengan bekerja, dia akan terpenuhi kebutuhannya, sehingga dia hatinya tidak mengharapkan imbalan atau belas kasihan orang lain. Ketika dia dengan bekerja bisa seperti itu, maka tandanya dia adalah makom asbab. Yang nomor 4 adalah wala yushghilaka amma anta fihi min wadhaifil ibadati al-dhahirati wal ahwali al-batinati. Ciri tanda yang keempat bahwa seseorang berada di makom asbab adalah pekerjaannya tidak mengganggu daripada rutinitas ibadah kewajiban yang biasa ia lakukan. Ibadah-ibadah yang setiap hari itu dia lakukan, kewajiban-kewajiban itu tidak terganggu oleh kesibukannya, oleh pekerjaannya.
Maka ketika seseorang mendapati keempat tanda ini atau salah satu daripada ciri ini, maka dia tandanya adalah dia di makom asbab. Dalam artian dia berada di tempat di mana dia itu harus bekerja demi menyelamatkan ibadahnya, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan hatinya dari pengharapan kepada harta orang lain, belas kasihan orang lain. Demi itu semua. Dan ini juga termasuk bagian daripada seseorang itu menuju kepada Allah, menuju kepada ridho Allah. Ini adalah asbab dan beberapa ciri-ciri seseorang ketika berada di makom asbab. Terus selanjutnya adalah tajrid. At-tajrid ini kebalikan dari berasbab. Kalau mudahnya itu adalah yang namanya tajrid itu adalah dia tidak menghiraukan tentang harta benda. Dia tidak disibukkan dengan mencari harta benda. Dalam artian dia tidak bekerja, tapi waktunya, pikirannya, segala segenap kemampuannya dicurahkan untuk ibadah. Hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah makom orang-orang yang menempati makom tajrid ini? Syekh Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa ciri-ciri tanda-tanda orang itu harus di makom tajrid ini, menempati makom tajrid ini adalah minimal ada 3. Yang pertama adalah bi ayyasurraka laka al-quta. Bi ayyasurra laka al-quta min haitsu la nahtasibu. Ciri yang pertama adalah ketika seseorang dipermudah mendapatkan makanan pokok atau kebutuhan hidupnya min haitsu la nahtasib, dengan cara apapun yang tidak mereka kendaki, yang tidak dia sangka-sangka. Dalam artian bahwa ketika seseorang dipermudah mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka, entah itu dari mana datanya rezeki, maka orang tersebut adalah cirinya berada di makom tajrid. Saya ulangi lagi, ketika seseorang, ciri pertama, ketika seseorang dapat mendapatkan rezeki dari jalan min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak ia sangka-sangka, tanpa bekerja pun dia sudah bisa mendapatkan harta, bisa memenuhi kebutuhan kewajibannya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja, maka orang tersebut tandanya adalah mereka harus menempati makom tajrid. Yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala nafsaka mutmainnatan inda ta'adzurihi muta'alliqatan bi maulaha. Atau ketika seseorang tidak
mendapatkan harta benda ketika seseorang di suatu waktu ternyata kekurangan, tapi kekurangan harta benda, kekurangan kesulitan ekonomi contohnya, tapi mutmainatan ingda ta'adzurihi, walaupun dia kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan harta, tapi Allah menjadikan hatinya itu tenang, menjadikan hatinya itu lega, tanpa mengeluh, tanpa tanpa menyebarkan kesulitannya kepada orang lain. Allah menjadikan hatinya itu adalah tenang, sabar, dan selalu hatinya bertakluk kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Kalau ada orang yang seperti ini, maka tandanya dia adalah di makom tajrid. Makom harus selalu ibadah kepada Allah, harus tanpa bekerja. Karena tanpa bekerja pun hatinya dia, walaupun kesulitan ekonomi, kesulitan harta benda dan lain sebagainya, tapi itu semua tidak menjadi masalah baginya. Karena hatinya selalu ta'alluq, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak masalah, tidak merasakan ada masalah ketika dia kesulitan ekonomi tersebut, maka orang tersebut adalah berada di makom tajrid. Ciri selanjutnya adalah wadumta alal istiwali biwadha'i fil ibadah. Dan dia terus-menerus istighol, menyibukkan dengan melakukan ibadah. Oleh karenanya, saya ulangi lagi, orang yang bermakom tajrid itu adalah ketika dia dipermudah ekonominya dengan jalan yang tidak ia sangka, hartanya datang dengan sendirinya tanpa ia sangka-sangka, atau dia tidak mendapatkan harta tapi hatinya itu selalu tenang, hatinya selalu ikhlas menerima kesulitan tersebut, karena memang Allah yang menjadikannya itu tenang, dan hatinya selalu menyambung kepada Allah, dan dia selalu melakukan kesibukan rutinitas ibadahnya, maka orang yang seperti ini adalah ciri-ciri tandanya dia itu adalah di makom tajrid, di makom yang tidak perlu untuk bekerja. Karena apa? Dia sudah dicukupi oleh Allah, dia sudah dijamin oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk hanya mengabdi kepada Allah tanpa harus berusaha, tanpa harus bekerja. Karena Allah yang minta dia. Ada tajrid, ada asbab. Nah, ketika kita sudah mengetahui mana makom tajrid, mana makom asbab, ketika seseorang berada di makom asbab, makom kerja, tapi dia malah memilih makom untuk menempat di makom tajrid, ini adalah sebuah ajakan
syahwat yang samar. Dalam artian bahwa makom-makom ini, tempat ini sudah ada pos-posnya sendiri. Kita tidak boleh untuk orang yang seharusnya di makom asbab tapi memilih untuk tajrid, atau orang yang bermakom tajrid tapi memilih untuk menempat di makom asbab. Ini akan kacau. Karena bagaimana ketika seseorang di makom kerja, kemudian dia memilih untuk menempat di makom tajrid dan tidak bekerja, ini akan menimbulkan, akan menjadikan orang tersebut terbengkalainya hak-hak agamanya, akan tidak selamat. Hatinya akan selalu tomak, mengharapkan pemberian orang lain. Ibadahnya akan terganggu karena tidak ada harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah dampak ketika orang itu di makom asbab tapi menempati makom tajrid. Dengan dikatakan ketika orang seperti itu yang seharusnya di makom asbab terus menempat di makom tajrid, ini dikatakan oleh Sayyid Ibn Abdul Sakandari adalah orang yang menuruti syahwat, menuruti hawa nafsu al-khafiyah yang samar. Kenapa dikatakan samar? Karena secara zahir itu bagus. Tidak bekerja, hanya ibadah kepada Allah, itu bagus. Lahirnya bagus, tapi batinnya itu jelek. Kenapa jelek? Karena akan berdampak kepada tidak selamatnya hati, akan mengancam daripada kebaikan agamanya, akan menelantarkan hak-hak yang seharusnya dia lakukan, akan terbengkalainya beberapa macam hak yang seharusnya dia itu kerjakan. Sehingga ini dikatakan al-khafiyah, samar, tidak jelas. Kelihatannya bagus tapi aslinya itu tidak. Karena dampaknya itu yang merusak. Kemudian sebaliknya juga sama. Ketika dia itu mempunyai ciri-ciri ditempatkan oleh Allah di makom tajrid, tapi dia malah memilih untuk menempat di makom asbab, dikatakan inhitatun anil himmatil aliyah. Dia sudah ditempatkan oleh Allah untuk tidak bekerja, sudah dicukupkan hartanya, sudah dicukupkan rizkinya oleh Allah, tapi malah dia memilih untuk bekerja. Dia memilih untuk mencari pekerjaan, padahal dia itu sudah cukup, dicukupi oleh Allah. Ini adalah sebuah kemprosotan makom, kemprosotan derajat, kemprosotan tempat yang seharusnya dia itu sudah di tempat yang tinggi, malah dia menurun di tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, fal wajib ala salik ayam kusa fima aqammahu al haqfihi. Maka bagi seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah, berjalan membersihkan ibadahnya hanya untuk Allah, untuk agar tetap di tempat di mana dia ditempatkan oleh Allah, dan dia meridhoi, rela dengan apa yang ditempatkan oleh Allah, apakah ditempatkan di makom asbab atau ditempatkan di makom tajrid, merelakan apa yang telah ditentukan oleh Allah.
dengan melihat ciri-ciri alamat-alamat yang telah tadi disampaikan. Hatta yatawallallahu ikhrajuhu minhu wa la yakhruja binafsihi wa iradatihi wa tasfil syaiton fayaqa'u fi bahri qati'ah wal iyad billah. Tetaplah di makomnya masing-masing sampai Allah sendirilah yang mengeluarkan dia atau memindahkan dia di satu makom menuju makom yang lain sesuai dengan ciri-ciri yang telah tadi disebutkan. Ketika seseorang itu pertama di makom asbab, harus bekerja dan lain sebagainya. Tapi ketika suatu saat dia sudah dicukupkan hartanya, dia sudah tidak perlu lagi bekerja, dia sudah cukup karena mendapatkan hartanya cukup untuk kebutuhan hidupnya, maka dia akan berpindah dari makom asbab ke makom tajrid. Ini siapa yang membedakan? Ini yang membedakan adalah Allah. Karena Allah yang memerintahkan dia untuk pindah, maka dia harus berpindah. Karena dengan melihat ciri-ciri yang ada tadi, tidak boleh pindah dengan sendirinya. Kalau pindah dengan sendirinya ini yang tidak boleh. Karena apa? Tidak ridho, tidak rela dengan apa yang telah dengan yang Allah takdirkan, Allah tetapkan olehnya. Tapi ketika Allah sendiri yang memindahkan makom tersebut, memindahkan tempatnya dia dari makom asbab ke tajrid atau ke tajrid ke asbab, atau dia ketika dia itu pertama kali di makom tajrid, dia hartanya sudah banyak, tidak perlu untuk bekerja dan sudah cukup karena mendapatkan rizki hasil nasib. Dan suatu saat dia itu ternyata hartanya habis dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menyelamatkan agamanya, maka dia pun harus berpindah dari makom tajrid ke makom asbab. Ini Allah yang memindahkan, bukan keinginan sendiri. Sehingga ketika Allah yang menempatkan, entah itu di makom asbab atau di makom tajrid, kedua-duanya adalah baik. Kedua-duanya adalah baik. Karena pada intinya tujuannya adalah sama, yaitu menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui metode asbab atau dengan melalui metode tajrid. Jangan sampai kita tertipu dengan rayuan syahwat, rayuan hawa nafsu, dengan iming-iming ketika kamu itu nggak usah untuk bekerja, kamu harus ibadah saja nanti rezeki datang sendiri dan sebagainya. Ya nggak bisa. Kamu punya nggak ciri-cirinya untuk di makom tajrid? Kalau nggak ada ya kamu harus pindah ke makom asbab. Jangan sampai terlena seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.